Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa bertemu di dalam jaringan ya kelas 12. Nah, langsung saja kita bahas bersama kemarin pertanyaannya, yaitu semua orang tahu bahwa kehidupan ini sifatnya sementara dan semua orang akan mengalami kematian. Nah, mengapa masih banyak juga orang yang mencari kekayaan dan jabatan dengan cara yang tidak baik? Ya, saling membunuh orang, ya meskipun membunuh karakter. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, banyak sekali jawaban. Ya, nah saya sudah baca jawabannya macam-macam ya. Tapi kita lihat ya, di antaranya adalah berikut ini. Yang pertama adalah karena orang tersebut mementingkan hawa nafsu sesaat. Dia pengen jabatan, pengen kekayaan, karena tidak bisa dengan cara yang baik, maka dengan cara yang buruk pun dilakukan. Jadi nafsunya dikekang. Kemudian nafsunya diumbar, ya, tidak dikekang tapi diumbar, ya, dan tidak melihat siapa dia, pokoknya harus terpenuhi jabatan itu meskipun dengan cara yang haram, ya. Jadi mementingkan hawa nafsu. Seperti binatang itu, kalau binatang mementingkan nafsunya, ya sudah, kita lihat punya tetangga ya dimakan, ya, dan seterusnya, karena memang binatang tidak punya akal, sedangkan manusia punya akal, harusnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, menganggap hal buruk itu adalah biasa. Kalau orang sudah menganggap hal buruk itu menjadi kebiasaan, maka ya sudah, apa-apa jadi ringan, apa-apa, padahal itu hal buruk yang sebetulnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak baik. Dan setiap hal buruk yang dianggap biasa akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Diri sendirinya akan rugi, apalagi orang lain. Meski secara langsung ataupun tidak langsung akan merugikan diri sendiri. Jadi orang yang sudah menganggap hal buruk biasa ini bahaya. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali, meskipun sekecil apapun keburukan, usahakan untuk tidak kita lakukan. Kemudian ya, yang lain, menyepelekan sholat, ya. Menyepelekan sholat. Ya, kita tahu orang yang jarang sholatnya atau sholatnya disepelekan, maka kita juga tahu keseharian hidupnya, ya, bagaimana akhlaknya, gitu. Karena sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya baik, maka dia akan menjauhi itu perbuatan yang tidak baik. Ya, tapi kalau sholatnya jelek, ya kita tahu bahwa kalau sudah Allah mengatakan demikian, ya kehidupannya juga tidak baik, ya, akhlaknya juga tidak baik. Nah, mengapa demikian ini? Ya, ini salah satunya. Banyak juga yang menjawab yang lain, silahkan. Ya, tapi paling tidak ada hal ini. Kemudian karena rendahnya atau tidak adanya iman, ya, rasa atau kepercayaan yang yakin, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meyakini hari akhir. Ya, kalau perbuatan buruk tadi, mengejar kekayaan, mengejar jabatan dengan cara yang tidak baik, saya yakin, ya, karena itu tidak ingat Allah. Tapi kalau meyakini bahwa Allah melihatnya, melihat setiap geraknya, melihat setiap tingkah lakunya, Allah Maha melihat, ini pasti tidak akan bisa jalan atau tidak akan melakukan perbuatan buruk tersebut. Apalagi juga ingat bahwa kita akan dibangkitkan di hari akhir, ya, dan akan ditanyai, ya, dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Maka perbuatan buruk itu pasti akan kita usahakan tidak kita lakukan. Nah, inilah beberapa jawaban, ya. Teman-teman semuanya banyak menjawab, juga ya bagus sekali, ya. Nah,
Baik, kita lanjutkan untuk yang pertemuan yang sekarang. Kita menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Ya, hari kiamat kita ketahui juga ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat apa satunya kubro. Kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu merupakan datangnya kematian. Semua makhluk, ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Ya. Termasuk manusia. Kalau manusia sudah mati namanya kiamat kecil. Ya. Apakah ada manusia yang hidup sampai sekarang? Tidak ada. Semua manusia akan mati kecuali yang Allah kehendaki, ya. Kecuali yang Allah kehendaki siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, salah satunya nanti akan turun di hari akhir menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun beliau juga akan mati nantinya. Nah, jadi manusia akan mati. Ini hari kiamat sugro. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin, setiap jiwa akan merasakan mati. Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu nanti di akhir. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi barang siapa yang telah barang siapa yang akan masuk neraka, ya Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tapi ya Allah memasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah apa? Mata'ul ghurur. Ya, kesenangan yang memberdayakan. Ya, dan selalu fana yang kita bahas kemarin. Dunia ini hanya memberdayakan senangan. Saat ini senang sudah selesai. Ini senang sudah selesai. Sudah makan kenyang sudah selesai. Kita senang-senang pesta kemana, sudah habis itu selesai. Ini memberdayakan dan seperti tidak ada manfaatnya. Ya, kalau tidak kita niatkan senang itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja senang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah semua makhluk akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Hatta, meskipun itu pohon, meskipun itu hewan, semuanya akan mati. Ya, coba cari siapa yang tidak pernah mati. Ya, meskipun orang yang sangat kaya raya di dunia ini, meskipun dia mungkin orang yang nomor 1 di dunia, apakah dia tidak akan mati? Pasti akan mati. Nah, bagaimana setelah meninggal? Setelah meninggal ada namanya fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tadi. Siapa yang Tuhannya, siapa apa agamanya, siapa nabinya, ya, bagaimana keimanannya dan kiblatnya dan seterusnya. Ya, ini fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kubur. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, ya tentu yang menjawab adalah karena dia melakukan amal yang baik. Ya, tapi kalau amalnya buruk di dunia, tentu dia tidak akan bisa menjawab. Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya. Kemudian kalau dia tidak baik amal ibadahnya di waktu di dunia, ya waktu ketika hidup, maka dia akan mendapatkan sisa kubur, yaitu diantaranya orang yang zalim, orang yang munafik, orang kafir dan orang musyrik. Dia akan mendapatkan sisa kubur. Nah, siksa kubur ini adalah awal dari nanti perjalanan menuju akhirat. Ya, kalau di kuburnya baik, nanti insya Allah perjalanan menuju akhiratnya baik. Tapi kalau sudah di alam kubur, ya itu sudah ada siksaan,
ya, tidak baik, maka ini ngalamat di akhirat akan juga tidak baik. Wallahu alam, nanti Allah yang menghendaki bagaimana kita baik atau buruk. Yang jelas kita berusaha di dunia sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang baik, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat harus juga baik, akhlak kita. Maka insya Allah amal baik kita nanti akan membawa kita di kehidupan setelah kita mati, ya, menjadi kehidupan yang baik. Baik, ya silahkan jawab pertanyaan ini. Ya, setelah kita tahu bahwa kita nanti akan mati, maka apa yang mesti kita persiapkan? Bagaimana hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah bagaimana? Kemudian yang kedua, hubungan dengan orang tua kita bagaimana? Ya, karena ingat kita nanti akan mati dan semuanya itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.